kesudahan selalu baru setiap hari, amin. Yuk sama-sama bertepuk tangan bagi Raja kita. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yuk, welcome, Dalin, come on. Haleluya. Yang mau goyang, boleh goyang ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lagi katakan, oh kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. Setiap hari, Rahmat-Nya tak berakhir seumur hidup. Dan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Lagi katakan, oh dengan sukacita ku kan menari. Yuk kita mau menari bagi Tuhan kita. Memuji, amin. Naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Lagi saya rindu Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dengan sukacita ku kan menari. Oh dengan sukacita, mana tangannya di atas, menari bagi Tuhan. Yo, yeah, oh oh oh. Oh, dengan sukacita ku menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yuk serukan, katakan.
Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, yes. Akan bersorak-sorai. Lambaikan tangan saudara sama-sama yuk. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Oh kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Yuk sama-sama bertepuk tangan lebih lagi. Bersama-sama ya, ikut nyanyikan pujian ini. Kasih setianya untuk selamanya. 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 Ayo tepuk tangan di atas kepalamu. Bersyukurlah pada Tuhan. Yes, amen. Oh, you're so good to me, Lord Jesus. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Bersyukurlah. Woo. Sebab Dia baik. Oh, bahwasanya itu selamanya. Kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Sekali lagi katakan. Bahwasanya itu selamanya. Kasih setianya. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Ya, sama-sama ya belajar lagu ini. Ini adalah lagu dari Triple C. Yuk, come on, sama-sama. Setiamu, janjimu, itulah yang menguatkan aku. Kasihmu di hidupku, itulah pengharapanku. Hanya setiamu, janjimu, itulah yang menguatkan aku. Hanya kasihmu Tuhan di hidupku, itulah pengharapanku. Hanya padamu. Yuk sama-sama. Pengharapan di dalammu, tak pernah
serahkan seluruh hidupku bagimu. Setiapku janjimu. Yuk sama-sama yang belajar pujian ini. Menguatkan aku, kasihmu di hidupku, itulah yang lagi katakan setiapmu, janjimu, itulah yang menguatkan aku, kasihmu di hidupku. Itulah pengharapanku, hanya itulah pengharapanku, hanya itulah pengharapanku, hanya padamu. Amin. Terus sama-sama yuk lambaikan tanganmu, katakan. Kasih setianya untuk selamanya, 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 kasih setianya untuk selamanya. Sebab kasih setiamu, sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu yang kami nikmati Tuhan. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you for all of your goodness. Thank you Jesus. Sebab kami tidak dapat membalas akan kasih dalam hidup kami. Oh thank you Jesus. Thank you for your kindness. Engkau sangat baik Tuhan. You are so good to us. Oh Yesus Jesus. Mari bawa ucapan syukurmu sore hari ini di hadapan Tuhan. Bawa syukurmu bagi Tuhan. Sebab kasih sayangnya bagi setiap kami. Sebab semua pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kami hidup sampai saat ini. Oh keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Oh Yesus Engkau baik, sangat baik Tuhan. Oh salib-Mu cukup bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih. Boleh silakan duduk Bapak Ibu Saudara sambil menikmati pujian. Amin. Untuk diriku Kau tebus kasih yang menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, Tapi penyelamat yang berkorban.
Ingat pilihnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berapa banyak kita yang mengalami kasih Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Mari lagi naikkan pujian. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tengah. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilihnya, ingat pilihnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat salibnya selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ingat pilihnya yang sembuhkan. Engkau yang sakit boleh mengalami kesembuhan hari ini. Amin. Amin. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh Yesus, hanya kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir tempat ini, menjamah setiap kami, menjamah mengubah setiap hidup kami. Sebab sungguh pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan luka kami. Oh thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Mari sejumpa kita bangkit berdiri bersama. Yes Lord. Such a faith. Thank you, Lord Jesus. Katakan, ingat kasih-Nya yang Mengubah hidupku.
ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, yang setiap kami bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, hanya kasih Yesus. Sebab dunia tak dapat menggantikan kasih Yesus. Hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan. Hanya kasih Yesus yang sanggup melawat setiap kami. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Lagi katakan kasih Yesus, hanya kasih Yesus, hanya kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus. Boleh lebih keras lagi katakan, hanya kasih Yesus, hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Saya mengundang Kak Gideon untuk berdoa. Thank you, Lord Jesus, for your grace, for your mercy. Yang besar Tuhan, anugerah-Mu atas hidup kami. Kami tahu Tuhan hanya kasih-Mu yang bisa mengubah kami. Kami memandang kasih-Mu Tuhan, kami tahu betapa berbahagianya kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Sore yang indah ini ya Tuhan, kami boleh ada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Bahkan sampai hari ini kami boleh hidup pun itu karena anugerah-Mu. Bapak kami bersyukur Tuhan. Sore yang indah ini Kamu buka hati dan pikiran kami Tuhan. Akan ditabur firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Ana Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar kami boleh Tuhan diberkati ya Bapa, diteguhkan, ditegur, bahkan diubahkan menjadi seperti Kristus melalui firman. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu turun Bapa, dan kami boleh duduk diam, buka hati kami mendengar apa yang Kau ingin katakan dalam setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Ya, selamat sore, good evening
everyone speak Indonesian, right? Is those okay? I thought from Indonesian. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa ketemu lagi dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Pinardi. Ya, yang akan dilayani beliau adalah hamba Tuhan dari Jakarta dan juga di YouTube, Instagram, pelayanan banyak ya. Ya, nanti Ibu yang akan kenalkan dan buat kesempatan yang indah, please welcome Pastor Ana. Please come on. Iya, terima kasih. Sudah, oke. Iya. Makasih banyak sudah dikasih kesempatan buat melayani di dalam komunitas ini. Luar biasa. Saya sangat diberkati dari mulai awal pujian dan penyembahan. Rasanya kayak di mega church. Wah, luar biasa. Hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terasa dari awal. Terima kasih Pak Gideon juga, Bu Demak juga. Siapa Bu Merlin, ya sudah mengundang saya. Saya dikasih tema setia dalam perkara kecil. Ini boleh saya taruh ya. Setia dalam perkara kecil. Saya perkenalan diri saya nanti sesudah firman ya. Setia dalam perkara kecil. Tapi firman Tuhan saya beri judul hati-hati dengan hati. Boleh colek kanan kirinya. Gimana hatimu saat ini? Iya, gimana hatimu? Hati sepertinya nggak kelihatan. Ada di dalam, betul? Tapi sesungguhnya sangat terlihat dari apa yang jadi perkataan kita, apa yang jadi tingkah laku kita, bahkan perilaku kita. Betul ya? Pernah ngeliat nggak? Ada orang yang hari-hari ini perkataannya tuh selalu menusuk. Ada nggak teman-teman atau saudara yang ngomongnya selalu nggak enak, kata-katanya tajam? Kita bisa ngeliat kalau pasti ada sesuatu di dalam hatinya. Betul? Iya. Kita mau ambil firman Tuhan yang mendasari pembacaan firman kita, pembelajaran firman kita hari ini. Saya ambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya kita semua pernah mendengar firman ini. Kalaupun ada yang belum dengar, paling enggak tadi saya udah ngomong jadi udah dengar. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa saya ambil ayat ini dengan tema setia dalam perkara kecil? Hati yang tadi sepertinya enggak kelihatan, ternyata itu penting sekali untuk bisa hari ini kita punya setia di dalam perkara kecil. Ada 3 poin yang kita mau belajar hari ini. Pertama, tadi judulnya hati-hati dengan hati. 3 poin yang kita akan belajar, kalau ini komunitasnya namanya Triple C. Kalau saya kasih judul poin-poin saya Triple H. Jadi yang pertama hati, kita akan bahas tentang hati. Yang kedua kita akan bahas tentang harta. Yang ketiga kita akan bahas tentang hamba. Oke? Ya, jadi ada Triple H. Gampang ya. Hati, harta, hamba. Kita akan belajar itu. Kita akan belajar dari Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 15. Boleh dibuka firman Tuhan, kita baca sama-sama dari ayat 10 sampai dengan 15 ya. Sudah ketemu? Sudah? Lukas 16 ayat 10, 1, 2, 3.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Iya, demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita mau bahas 3 poin triple H tadi secara cepat. Tapi saya berharap semuanya nangkep pembelajaran firman Tuhan kita malam hari ini. Di sini malam tapi masih kelihatan siang. Iya. Kita belajar dari poin yang pertama. Poin pertama tadi bicara tentang yang pertama apa? Hati. Kita akan belajar tentang yang namanya hati. Saya tanya ke Bapak Ibu, kira-kira nih, waktu Tuhan ciptakan kita sebagai manusia, hati yang dikasih Tuhan, diciptakan Tuhan buat kita, ada kapasitasnya enggak? Ada kapasitasnya. Jadi mungkin enggak hari ini hati kita overload? Ya, Tuhan kasih kita juga komplit. Ada yang namanya emosi negatif, emosi positif. Ada peristiwa-peristiwa yang kita lewati sampai dengan bulan Oktober saat ini. Ada peristiwa yang positif, ada peristiwa-peristiwa yang negatif, betul? Kita gak pernah bisa ngerasain yang namanya seneng, sukacita kalau kita gak pernah ngerasain yang namanya sedih, susah. Betul. Kita juga gak pernah ngalamin yang namanya apalagi keberanian, berani kalau kita gak pernah ngelewatin yang namanya rasa takut, betul? Artinya hari ini Tuhan mau ingatkan kita sekali lagi, kalau kita ini diciptakan Tuhan komplit, tapi ada batasannya. Hati. Ya. Kita mau lihat tentang hati. Oke, di ayat yang tadi kita baca, boleh tolong bantu saya baca dari Lukas 16 ayat 10. Boleh salah satu bantu baca, Bapak? Iya. Iya, kita mau kasih garis bawah di sini, setia, lalu perkara-perkara kecil, dan satu lagi tidak benar. Apa sih hubungannya setia sama hati? Setia dari teks Yunani itu diambil dari kata yang bacaannya itu dari kata pistos. Itu bentukan kata sifat dari pistis. Pistis itu artinya iman. Jadi kepercayaan kalau Tuhan itu sanggup menggenapi janjinya atau firman-Nya. Makanya tadi bentukan dari pistos itu, setia itu yang tadi Bapak baca. Setia itu dari kata pistos itu artinya setia itu adalah kata sifat karakter seseorang yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, yang bisa setia baik dalam perkataan atau perbuatan. Artinya enggak munafik. Di dalam hatinya apa, ngomongnya apa. Kenapa hari ini kita enggak bisa setia? Kita nanti akan bahas.
Lalu berikutnya kita lengkap di perkara kecil, nanti kita akan bahas di satu lagi tadi, tidak benar. Tidak benar. Kira-kira nih, tidak benar itu menurut Bapak Ibu kalau baca firman ini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu tidak benar? Tidak benar itu juga diambil dari kata Yunani juga, adikos, yang artinya tidak jujur. Jadi Tuhan hari ini mau ngajarin kita itu komplit tentang hati. Gak cuma setia karena punya percaya sama Tuhan, kalau dia sanggup menggenapi semua janjinya, jadi dia bisa dipercaya hari ini. Tapi Tuhan juga mau lebih lagi, hati kita ini tadi tidak benar itu tidak jujur. Artinya Tuhan mau kita jujur hari ini, setia dan jujur komplit. Perkara kecil, apa sih perkara kecil? Kalau saya tanya Pak Gideon, menurut Pak Gideon perkara kecil buat Bapak apa sih? Bisa jadi jawabannya beda dengan Bapak. Waktu saya tanya perkara kecil menurut Bapak apa? Betul? Setiap kita punya perkara-perkara kecil yang beda-beda. Tergantung dari apa? Tergantung balik lagi dari hati yang tadi. Hatinya kita masing-masing. Hari ini apa yang kita sepelekan? Itulah perkara kecil. Berapa banyak hari ini kita menyepelekan perkara kecil? Contoh, Tuhan. Kita tanpa sadar menyepelekan, menganggap Tuhan itu perkara kecil. Contohnya apa? Bangun tidur, apa yang kita cari? Itu perkara kecil loh. Tuhan bilang apa? Setia pada perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Sekarang perkara kecil itu cuma bangun tidur. Ingat Tuhan enggak? Kita sepelekan Tuhan. Artinya kita anggap Tuhan itu kecil. Kita lupa. Buat kita ini lebih perkara besar. Apa yang di dalam HP kita, di dalam media sosial, di dalam grup-grup kita ini perkara besar yang mesti kita beresin dulu. Hari ini kita diingatkan sama Tuhan. Kembali ke hati. Pastikan hati kita beres, artinya apa? Kapasitas yang tadi saya bilang yang diciptakan sama Tuhan itu betul-betul sesuai dengan yang Tuhan ciptakan untuk kita. Artinya gini, waktu kita ngelewatin yang namanya peristiwa yang negatif, yang melukai kita, apapun yang terjadi, Tuhan mau kita bereskan sama Tuhan. Kita proses. Waktu kita anggap Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang kecil. Waktu kita menganggap Tuhan itu yang besar. Kita proses sama Tuhan. Kita datang akui jujur sama Tuhan. Juga tentang kejujuran. Kenapa hari ini kita gak bisa jujur sama Tuhan? Karena seringkali kita nganggap Tuhan itu sepele, itu tadi hal yang kecil. Kita lupa Tuhan itu lebih besar dari masalah, dari apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Kita pikir perkara kecil itu perkara-perkara dunia. Betul. Tapi kita justru menaruh Tuhan itu sebagai perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Kita gak bisa setia, kita gak bisa jujur sama Tuhan, gak bisa terbuka sama Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan kita terluka sama Tuhan. Berapa banyak dari kita ngalamin peristiwa negatif dalam kehidupan kita. Banyak doa-doa kita yang gak dijawab sama Tuhan, kita pikir. Banyak keluarga kita yang sepertinya mengecewakan. Pekerjaan yang sepertinya tidak diberkati Tuhan. Kembali lagi, hati-hati dengan hatimu. Jangan-jangan di dalamnya tidak memancarkan kehidupan karena terlalu suram. Kita gak proses sama Tuhan. Kita anggap Tuhan itu kecil. Kita cari penyelesaian-penyelesaian di luar Tuhan yang kita pikir itu gampang bisa menyelesaikan secara cepat. Contoh, berapa banyak ada yang datang, saya konselor juga. Ada banyak yang datang sama saya. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan hanya untuk sampai ke yang namanya psikiater. Tapi mereka menganggap Tuhan itu kecil. Hari ini Tuhan mau pulihkan kita semua. Amin. Hati kita mau dipulihkan Tuhan komplit. Kalau Tuhan memulihkan itu komplit. Setia
Nggak cuma setia. Kalau ibu-ibu, bapak juga baca nanti di ayat sebelumnya, itu dibilang ada bendahara yang tidak jujur, betul? Bendahara yang tidak jujur itu waktu dia bekerja di seorang yang kaya raya. Artinya apa? Orang kaya mempercayakan hartanya, artinya dia percaya dong, betul? Sama bendaharanya. Setia nggak dia sama tuannya, orang kaya ini? Setia. Tuhan nggak sampai di setia. Tuhan mau komplit, jujur. Makanya kenapa kedapatan dia nggak jujur? Bendahara itu. Hari ini orang pintar banyak, betul? Minum tolak angin juga bisa jadi pintar. Ya, orang pintar banyak, orang setia sedikit, betul? Tapi kalau ditanya lagi, setia dan jujur sangat-sangat sedikit. Tuhan mau pastikan kita masuk di bilangan ini, setia dan jujur. Gimana supaya kita bisa setia dan jujur? Kembali lagi, hati kita harus pulih sama Tuhan. Jadi bisa setia sama Tuhan, bisa jadi jujur sama Tuhan, terbuka, beresin hubungan kita sama Tuhan. Karena waktu hati kita banyak dipenuhi peristiwa-peristiwa negatif yang belum beres, waktu kita ke-trigger sesuatu hari ini yang meluap, itu yang ada di dalam hati kita. Makanya lihat kanan kiri, celetukan-celetukan kita hari ini itu keluarnya dari hati. Ya. Siapa bilang hati itu gak kelihatan? Kelihatan. Tanya sama orang-orang, apalagi yang di dekat kita. Ya, mulai evaluasi diri kita. Evaluasi. Jangan bilang ke suami, ke istri, ke anak, wah papa baik-baik hari ini, mama baik, mama dekat sama Tuhan. Tapi begitu kena masalah, waduh itu keluar perkataannya, keluar dari hatinya. Hari ini kalau kita diingatkan sama Roh Kudus, mulai respon di dalam hati aja sama Roh Kudus secara pribadi. Responi, akui Tuhan, ampuni. Kalau ternyata hari ini aku nganggap Tuhan itu perkara kecil. Kalau aku mengecilkan Tuhan dalam hidupku, aku mau punya hati yang setia, aku mau punya hati yang jujur Tuhan, aku mau proses semua luka-luka lamaku sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Pasangan suami istri, berapa banyak yang terluka dengan pasangannya? Saya percaya gak ada satupun orang yang steril sama yang namanya dilukai pasangan, gak mungkin. Saya berani jamin, semakin intim semakin melukai. Pernah dengar gak suami istri suka ngomong gini kalau udah yang usia pernikahannya, saya menikah udah 30 tahun lebih. Jadi kita suka ngobrol gini sama suami, kita nih kalau ngomongnya kebanyakan lama-lama berantem ya. Artinya apa? Semakin dekat dengan seseorang, kecenderungan melukai itu semakin tinggi. Semakin banyak ngomong, semakin banyak melukai. Tapi kembali lagi, jangan lupa, kita mau memproses semuanya sama Tuhan. Amin. Hari ini berapa banyak suami, istri, pasangan, nah ini anak muda nih, mungkin nanti kalau nikah ya, suami istri punya komitmen, setia dengan komitmennya. Sampai tua setia, itu zaman orang-orang tua kami, betul? Setia sama komitmennya, tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita apa? Gak cuma di komitmen, tapi keintiman, kejujuran. Berapa banyak suami sama istri gak berani jujur? Ini yang Tuhan mau pulihkan di poin hati. Jujur. Amin. Amin. Ya jujur. Ya puji Tuhan ya Pak ya. Ini suami di luar Pak. Ya gak jujur. Ada suami yang bilang gini. Saya kalau beli sesuatu yang mahal, lebih baik saya beli dulu, gak usah ngomong ke istri saya. Nanti kalau udah beli baru saya bilang maaf Ma.
Saya percaya di sini nggak ada, di sini nggak ada. Ya, kejujuran itu yang sedang Tuhan pulihkan. Bahkan di pasangan suami istri. Kenapa suami istri nggak berani jujur? Itu tadi, hatinya overload. Banyak dilukai sama istrinya, banyak dilukai sama suaminya. Bapak nganggut-nganggut, berarti banyak dilukai ya Pak ya? Ya, proses itu sama Tuhan. Akui sama Tuhan. Jangan anggap Tuhan sebagai perkara kecil lagi. Akui sama Tuhan. Kalau kita sangat dilukai nih sama pasangan, tapi di situ kita ngalamin pemulihan sama Tuhan. Hatinya beres lagi. Coba kalau hari ini istri marah nih. Maaf ya, wanita itu kan dikasih Tuhan karunia berkata-kata. Gitu ya Pak ya. Berkata-kata. Pagi-pagi belum apa-apa udah cucut gitu kata Bapak tadi. Wah, udah di sini nih udah marah sih Bapak, hatinya udah marah. Nanti belum selesai nih, baru sampai di mobil dikejar lagi sama istrinya. Dikasih tahu lagi. Gini. Mulai lagi, nambah lagi kan. Lama-lama kan penuh. Overload. Nanti begitu kesenggol sedikit sama anaknya, padahal anaknya gak kenapa-kenapa nih. Cuma, wah kita cepetan ya naik mobilnya bisa ngamuk. Betul? Padahal itu dosa di hadapan Tuhan waktu kita marah melampiaskan kekesalan kita ke orang yang bukan jadi penyebab kemarahan kita. Hari ini pastikan, bereskan hati kita supaya kita bisa setia, bisa jujur, dan perkara kecil itu bisa kita tanya ke pasangan kita, ke anak kita, ke orang tua kita. Contoh, saya tanya jawab sama anak saya. Kak, menurut kakak yang kakak lihat dari mama suka nyepelein apa ya? Karena kadang-kadang kalau kita ditanya, kita gak bisa jawab. Bisa gak saya tanya ke bapak? Bapak, nih kakak-kakak nih. Apa yang disepelekan hari ini? Bingung gak jawabnya? Butuh bantuan orang-orang terdekat. Karena mereka tahu apa yang kita sepelekan. Ya. Jadi mulai hari ini banyak komunikasi dengan orang-orang terdekat. Berani buka hati. Kadang-kadang kalau kita tanya sesuatu yang negatif tentang kita gak siap. Malah kita marah. Artinya kembali lagi hati kita gak beres. Mesti diberesin lagi sama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi poin pertama tentang hati. Poin kedua tentang harta. Harta, kita mau baca di yang ayat berikutnya, ayat 11. Harta, kita akan bicara tentang dua hal. Harta dunia dan satu lagi harta rohani. Kalau di dalam ayat yang kita baca dibilang harta sesungguhnya. Harta sesungguhnya. Pernah gak dengar pendeta atau siapapun bilang, renungkan firman Tuhan. Betul? Siang dan malam. Sangat betul. Itu yang harus kita renungkan. Jangan cuma merenungkan masalah, betul? Tapi hari ini Tuhan mau kasih komplit lagi. Jadi judulnya sebetulnya hari ini tuh Tuhan mau kasih komplit kita. Tentang hati tadi komplit, tentang harta juga komplit. Jadi hari ini Tuhan mau betul kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi ada satu lagi yang kita mesti renungkan. Itu intervensinya Tuhan. Penting kita renungkan itu. Kenapa? Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, firman itu kan perkataan. Betul? Tapi kalau intervensi itu pekerjaannya Tuhan. Berapa banyak hari ini kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita cuma sampai di firman. Kadang-kadang kita suka di dalam hati atau mungkin kita suka bilang sama Tuhan, Tuhan itu kan firman Tuhan, tapi Tuhan gak lakukan buat aku. Tuhan ninggalin aku, Tuhan gak mengerjakan apa yang aku mau. Karena kita lupa merenungkan intervensi Tuhan. Intervensi Tuhan itu apa sih? Intervensi Tuhan itu waktu Tuhan menjawab doa kita, waktu Tuhan memberkati kita, waktu Tuhan ngasih apapun dalam setiap keseharian kita. Itu intervensinya Tuhan. Kita mesti renungkan itu. Berapa banyak kita hari ini kesaksian ngalamin mujizat. Wah, saya dapat mujizat dari Tuhan.
Saya disembuhkan dari penyakit kanker stadium 4. Saya dan lain sebagainya. Saya tadinya bangkrut, hari ini Tuhan pulihkan perusahaan saya. Hanya sampai di situ. Manusia kecenderungannya lupa. Waktu dia punya masalah lagi, ingat gak? Sama mujizat-mujizat intervensi yang Tuhan lakukan. Yang besar-besar aja suka lupa, apalagi yang kecil. Ya enggak? Waktu kita bisa bangun, kita bisa buka mata, kita bisa ngomong, itu kan sudah intervensi Tuhan secara sederhana. Betul? Kita lupa merenungkan itu. Jadi waktu kita doa, kita gak dijawab sama Tuhan, kita nyalahin Tuhan dalam tanda petik. Kok gak dijawab-jawab? Kok lama banget? Kok gak dikasih sama Tuhan? Tapi hari ini belajar, gak cuma merenungkan firman Tuhan, artinya Tuhan itu gak cuma ngomong doang. Tapi Tuhan juga melakukan. Dia menggenapi firman-Nya lewat intervensi-intervensi. Kalau dalam firman Tuhan, Bapak Ibu nanti baca bisa, waktu murid-murid Tuhan Yesus mau masuk ke dalam masa aniaya, Tuhan itu cuma ngingetin perumpamaan sesuatu yang sederhana, itu tentang burung pipit. Padahal masuk ke masa aniaya yang besar loh. Kenapa Tuhan gak ngikutin waktu Tuhan bisa meredakan badai? Karena Tuhan mau ingetin kita yang sederhana, yang kecil, yang kita sepelekan, ayo inget. Kalau perlu mulai tulis mungkin. Waktu kita doa, kita bilang di situ, Tuhan terima kasih, aku sudah dikasih Tuhan tahun sekian, terima kasih Tuhan. Itu membantu ingatan kita merenungkan intervensi Tuhan. Kalau enggak lupa, percaya lupa. Yang spektakuler aja lupa, apalagi yang sederhana. Suami sama istri lagi, kembali ke suami istri, ini tentang harta. Harta tadi sesungguhnya harta yang Tuhan suruh kita merenungkan hari ini siang dan malam itu yaitu tadi firman Tuhan dan intervensinya Tuhan. Itulah harta yang sesungguhnya. Berapa banyak dari kita hari ini hatinya kita dipenuhi sama yang namanya harta dunia, mamon. Mamon itu bicara tentang harta dan kekayaan, betul? Isinya setiap hari mikirin uang, khawatir, pekerjaan, nanti sekolah, betul kita gak bisa lepas dari itu. Tapi jangan lupa, jangan jadikan ini perkara besar. Jangan terbalik, Tuhannya dikecil-kecilin. Betul? Saya punya kesaksian tentang harta. Sangat penting hari ini merenungkan itu tadi ya, firman dan intervensi Tuhan. Saya ambil kesaksian anak saya. Suami saya sedang masuk masa pensiun. Jadi tinggal berapa bulan ini pensiun. Waktu hati kita hari ini yang ada di dalam hati kita cuma harta dunia. Fokus kita itu cuma di harta dunia. Kita akan membatasi banyak hal yang Tuhan sebetulnya bisa lakukan. Waktu itu kami sempat berpikir gini. Anak kami yang terakhir pengen kuliah master. Rasanya gak mungkin ya. Kalau masuk masa pensiun, kuliah master di sini. 2 tahun itu biayanya luar biasa untuk master. Tapi waktu kami merenungkan firman Tuhan, merenungkan intervensi pekerjaan Tuhan yang terus campur tangan Tuhan yang terus lakukan dalam kehidupan kami, Tuhan itu bisa acak-acak semuanya. Tuhan bisa robah semuanya. Anak saya tiba-tiba bisa dapat master, gak 2 tahun tapi bisa 1 tahun, dan hanya 4 subjek, dan dengan biaya yang itu tadi. Tuhan bisa ngacak-acak semuanya. Artinya bisa membolak-balikan keadaan. Betul? Waktu kita tahu harta kita itu sesungguhnya siapa? Jangan pikir harta kita hari ini cuma harta dunia dan kekayaan. Tidak Bapak Ibu. Waktu itu yang ada di dalam hati kita, pikiran kita cuma harta itu terus, kita gak akan bisa ngapa-ngapain. Percaya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Setiap hari khawatir, apa ya yang aku makan?
Setiap hari khawatir, apa ya yang akan aku pakai? Kata Tuhan, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Betul. Tapi Tuhan bilang hari ini, harta sesungguhnya kita itu Tuhan. Amin. Hati sudah dirubah sama Tuhan. Harta dirubah lagi sama Tuhan. Cara pandang kita tentang harta. Harta sesungguhnya yang kita miliki. Pengertian kita. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Apa tadi poin yang ketiga? Triple H yang terakhir. Hamba. Hamba. Ada dua hamba di sini. Satu hamba Mamon itu tadi dan satu lagi hambanya Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita manusia, kita diciptakan sebagai penyembah. Betul? Hari ini kalau kita nggak nyembah Tuhan pasti ada yang kita sembah. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ya, Tuhan mau pastikan komplit lagi. Penyembahan kita hari ini nih penyembahan ke siapa? Apakah ke Tuhan atau ke di luar Tuhan? Penyembahan. Kita hari ini dengan Tuhan, Tuhan mau kita pulih, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu artinya apa? Mulai bangun penyembahan secara sederhana. Sembah Tuhan waktu pagi-pagi baru bangun. Sembah Tuhan waktu lagi dalam keadaan enak, gak enak. Mulai nyembah Tuhan. Kebanyakan dari kita waktu kita ngalamin masalah besar, kita mulai ngalamin pergumulan, kita lari ke orang. Cari penyelesaian ke sana sini. Kita lupa yang kita sembah itu bukan Tuhan. Kita nyembah, bahkan kadang-kadang kita menyembah hamba Tuhan yang besar. Kita pikir dengan doanya kita bisa disembuhkan, dipulihkan. Tuhan cari hatinya kita. Amin. Suami dipulihkan itu bisa karena doa istri. Kenapa? Karena istrinya menaikkan doa itu betul-betul dari hati yang mengasihi suami. Sebaliknya juga sama. Tapi kalau kita datang sama orang dengan nama besar, mendoakan istri atau suami kita, kira-kira hatinya ngerti gak sih? Seperti yang kita minta. Jadi hari ini pastikan Tuhan mau bikin hati kita komplit, setia dan jujur. Kita tahu sekarang perkara kecil buat kita yang selama ini kita sepelekan, kita bereskan. Mungkin Tuhan, mungkin keluarga, pasangan seringkali kita sepelekan. Anak-anak mungkin kita sepelekan. Orang tua mungkin kita sepelekan, kita anggap kecil. Mulai dibereskan. Setia dan jujur, akui semuanya sama Tuhan. Hati. Poin yang kedua tentang harta. Kita diingatkan sama Tuhan hari ini. Kalau harta sesungguhnya kita itu Tuhan sendiri. Mulai banyak merenungkan firman Tuhan. Mulai banyak merenungkan intervensinya Tuhan. Dan poin yang ketiga, hamba. Pastikan hari ini kita jadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Bukan penyembah di luar Tuhan. Saya sangat-sangat percaya. Hati-hati dengan hati. Tuhan sedang membereskan setiap hati kita. Karena Tuhan mau kasih perkara yang besar. Ada ilustrasi menutup firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, ada yang pernah bikin puzzle enggak? Enggak, puzzle. Saya dulu suka bikin puzzle yang di kotak itu yang sampai berapa ribu keping itu ya. Semakin banyak kepingannya, itu gambarnya biasanya semakin bagus, betul? Dan kayaknya kita semakin puas majangnya. Waktu kita berhasil menyelesaikan kepingan-kepingan yang semakin banyak. Beda kalau kepingannya cuma 10, 20, ya semua orang bisa. Tapi semakin beribu-ribu, semakin kita puas. Tapi perjalanan waktu kita menyatukan keping-keping itu, ada yang pernah ngalamin gak? Saya biasanya ngambil sudut-sudutnya. Supaya gampang, yang sudut, yang pojok. Terus nanti warnanya, kalau saya bikin pemandangan yang ada lautnya, biru-birunya saya kumpulin.
Betul. Terus nanti ijo-ijonya yang banyak dikumpulin. Jadi diatur lagi. Tapi berapa banyak sering kali kita putus asa. Itu sama juga dengan hari ini. Kehidupan kita tuh sedang menyusun keping demi keping puzzle yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Hati kita, harta kita, hamba kita tadi itu, penyembahan kita, itu lagi diberes-beresin sama Tuhan. Jangan sampai ada satu keping yang hilang. Ngerasa gak kalau kepingnya hilang? Saya pernah loh bikin sampai berapa ribu keping itu, satu hilang. Pas terakhir itu hilang. Akhirnya saya punya ide apa Bapak Ibu? Saya bikin gambar pakai kertas gitu ya. Saya warnain, saya tempelin di situ. Bagus nggak? Ya kurang ya Pak ya, kurang mantep gitu loh, kurang mantep. Ya sama juga dengan hari ini kita sama Tuhan. Tuhan hari ini mau pastikan semuanya komplit. Amin. Tersusun dengan rapi karena Tuhan sendiri yang bekerja atasnya. Amin. Ya. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya percaya Roh Kudus bicara kepada kita pribadi lepas pribadi dalam setiap poin-poin yang tadi saya bahas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hari ini Bapak, Ibu, kakak-kakak datang, sepertinya gak ada kehidupan yang terpancar. Sepertinya hari ini banyak ngalamin kematian. Apakah itu dalam hubungan keluarga, hubungan sesama, pasangan mengalami kematian, gak lagi saling percaya, gak bisa lagi saling jujur, apalagi setia. Hubungan dengan orang tua, anak yang sepertinya mati. Atau kalau hari ini ngalamin kematian, mungkin pekerjaan yang sepertinya banyak pintu-pintu kok tertutup, gak terbuka. Kayaknya semuanya serba buntu, Bu. Saya udah usaha kesana sini, tapi kayaknya semuanya terbentur ini, terbentur itu. Semuanya tertutup. Atau kalau hari ini saya didiagnosa dokter sakit kanker, saya didiagnosa dokter mata saya ngalamin kelainan, atau apapun sakit penyakit yang membuat kita hari ini merasa mati. Kita mau bilang sama Tuhan, jangan anggap Tuhan kecil lagi. Kita mau akui, kita mau minta ampun sama Tuhan. Kalau kita banyak melupakan Tuhan dan menganggap Tuhan kecil dalam hidup kita. Akui, jujur sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Saya percaya Tuhan sedang menjamah setiap hati kita sore malam hari ini. Respon ya Rabba Shekeraba. Irabaka ya Rabaka Shekerabaka ya Rabba ya Rabba Shekerabaka Rabba Shekerabaka Babaka ya Rabba Shekerabaka Shekerabaka ya Rabba. Jangan batasi Tuhan dengan mata jasmani. Sesungguhnya harta kita adalah Tuhan. Apa yang di depan mata kita itu gak kekal. Kalau hari ini dari kita ngalamin kebuntuan dalam bisnis, dalam pekerjaan, gak bisa menyekolahkan anak, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan masa depan, akui sama Tuhan. Akui.
Tuhan sedang beracara. Rabashikera. Ya ralabaya Namanya Rabashikera. Jangan izinkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan dunia ini Yes. menguasai. Minta Tuhan pulihkan. Rabashikera baya namanya Rabashikera. Rabashikera bagaya. Rabashikera baba. Rabaya. Kembali sembah Tuhan. Kembali sembah Tuhan dengan cara yang sederhana. Jangan lupakan Tuhan, bangun kita ya Rabashikera. Cari Tuhan, Rabaya Rabashikera. Di waktu-waktu pribadi kita mulai sembah Dia, Rabashikera. Tuhan sedang mentransfer kekuatan-Nya. Tuhan sedang mentransfer kuasanya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi doa kami Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau sendiri akan memberikan jauh melebihi dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memberikan yang sempurna melebihi dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Thank you. Tuhan Yesus, naikkan ucapan syukur sama Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jangan anggap sepele Terima kasih Tuhan. Saat ini Dia sedang menjamah kita. Thank you Lord Jesus. Rabashikera. Allah yang Rabashikera. ada bagiku. Kasih Tuhan Yesus. Shikera. Kita angkat satu pujian penyembahan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, Ucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh sempat percaya. membuatku terpesona. Mulai belajar merenungkan intervensi Tuhan. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi Terima kasih biji banyak Tuhan. mata-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami terus diingat Tuhan, Kan ku kalau Engkau terus mengindahkan kami Tuhan Yesus. selain puji dan Ini pujian sembahan. sembahan kami Tuhan.
kami terima kebenaran firman-Mu sore hari ini yang sudah memberkati setiap kami, bahkan mengingat kembali begitu pentingnya Tuhan kami boleh menjaga hati kami. Kami boleh belajar 3 hal Tuhan sore hari ini. Hati, harta, dan hamba Tuhan. Mari meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar sore hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kami percaya tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kami rindu Tuhan, Engkau Tuhan terus ada dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dapat melakukannya itu turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Ana, yang sudah memberkati kami sore hari ini. Memberkati pekerjaannya, keluarganya, bahkan apapun yang dia lakukan Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun Engkau utus dia Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita yang diberkati sore hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Thank you sekali lagi buat Pastor Ana. Terima kasih untuk waktunya udah datang di Triple C ya. Untuk sama-sama kita diberkati sore hari ini. Amin.